Proses lahirnya Pancasila bermula dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada 9 April 1145. Dalam sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari 9 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1145, Soekarno menyampaikan pidato yang memuat 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah itu, pada 22 Juni 1945, Panitia 9 yang dipimpin Soekarno merumuskan draft Piagam Jakarta atau Jakarta Charter sebagai konsensus awal dasar negara yang dimaksud. Piagam Jakarta ini berisi rumusan Pancasila lengkap yang menjadi panduan moral dan politik bangsa Indonesia. Kemudian pada 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mendasarkan diri pada Pancasila. PPKI juga memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Jadi proses kunci lahirnya Pancasila adalah pembentukan BPUPKI (April 1945), sidang BPUPKI dan pidato Soekarno 1 Juni 1945 (lahirnya Pancasila), pembentukan Panitia 9 dan perumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan presiden oleh PPKI 18 Agustus 1945. Ini rangkaian penting yang membentuk dasar negara Indonesia sampai hari ini. Jadi, pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila, pentingnya solidaritas, musyawarah, dan nilai-nilai luhur yang harus dipegang oleh generasi penerus untuk menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi tantangan zaman melalui kerangka nilai Pancasila yang kokoh. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini adalah kebersamaan, musyawarah, saling menghargai, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat bukanlah penghalang untuk mencapai persatuan dan kesepakatan bersama. Sebagai refleksi pribadi, pelajaran ini sangat relevan bagi kita, generasi muda saat ini. Di tengah kemajemukan bangsa, kita harus meneladani nilai kebersamaan dan saling menghormati agar dapat hidup rukun dan bersatu. Nilai musyawarah juga penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Mari kita jalankan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan kita sehari-hari, menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bersama demi masa depan bangsa yang lebih baik.